Deregulasi kebijakan perizinan. Aliansi Ekonom menilai berbagai program populis dan intervensi politik pada lembaga negara berpotensi melemahkan fondasi ekonomi nasional. Karena itu, 7 desakan darurat diajukan sebagai upaya koreksi dan reformasi kebijakan walau ada faktor tekanan global. 3 diantaranya, para ekonom menekankan perlunya perbaikan menyeluruh dalam alokasi APBN. Belanja untuk program populis seperti makan bergizi gratis, hilirisasi, koperasi desa merah putih, subsidi energi, sekolah rakyat dan program 3 juta rumah dinilai terlalu besar dan perlu dikurangi. Alokasi untuk program populis pada 2026 mencapai 1.414 triliun atau 37,4% dari total belanja APBN. Kebijakan pemangkasan transfer ke daerah sebesar 5,6% pada APBN 2025 dan usulan penurunan 24,8% di RAPBN 2026 juga berpotensi membebani pemerintah daerah. Aliansi juga menilai alokasi MBG sebesar 171 triliun rupiah di 2025 dan 335 triliun rupiah di 2026 tidak realistis. Hampir 44% dari anggaran pendidikan. Ketika begitu besar ketergantungan terhadap pusat, kemudian pemerintah itu meng-cut transfer ke daerah, maka daerah itu akan kesulitan untuk menjalankan tugasnya. Jadi, apa yang bisa dilakukan? Yang kita lihat adalah yang terjadi kebanyakan adalah kenaikan PBB yang luar biasa. Karena itu adalah sesuatu yang paling gampang. Bagaimana dengan 2026? Akan terjadi, menurut pandangan kami, akan terjadi kenaikan yang luar biasa. Kenapa? Karena transfer ke daerah itu turun 24,8%. 24,8% itu sangat-sangat besar. Apalagi ketergantungan daerah itu, kabupaten kota itu terhadap transfer pusat itu sekitar 73%. Selain itu, Aliansi Ekonom juga meminta dikembalikannya independensi, transparansi, dan tidak ada intervensi pada berbagai institusi penyelenggara negara. Bank Indonesia diminta kembali fokus pada menjaga stabilitas moneter, bukan membiayai proyek politik. Badan Pusat Statistik harus transparan dalam metodologi dan penyajian data, sementara DPR perlu menghadirkan oposisi untuk menjaga mekanisme check and balance. MA, MK, dan Kejaksaan juga didesak kembali pada fungsi konstitusionalnya. Independensi dari lembaga yang harusnya independen itu sekarang menjadi tidak independen. Nah, ini yang perlu kita kembalikan lagi ke amanah sebelumnya, karena independensi ini bukan kemudian tanpa tujuan, ada tujuan di situ, yaitu adalah adanya check and balance dan lain sebagainya. Jadi ada aspek institusi. Kalau institusinya bermasalah, ya kinerja ekonominya pasti akan bermasalah dan akan muncul banyak sekali yang namanya anomali-anomali dalam indikator ekonomi. Aliansi Ekonom Indonesia juga menolak pembentukan super holding Danantara dengan anggaran 300 triliun rupiah yang dinilai menambah birokrasi baru di tengah rasio utang yang meningkat. Penugasan TNI Polri di ranah sipil termasuk pangan dan pelindungan sosial juga ditolak karena berpotensi menggeser peran swasta dan usaha lokal. Koperasi Desa Merah Putih dengan modal besar dari APBN dinilai beresiko mematikan BUMDes dan usaha lokal. Tim Liputan CNN Indonesia.